Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Advenito Renor Janoma dengan NIM 242410102094. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS praktikum pemrograman berbasis web. Nah, di sini untuk mini projectnya yaitu sistem pengelolaan data mahasiswa dengan menggunakan framework Laravel. Yaitu versi Laravelnya itu 12. Nah, di sini di website ini dia tuh memiliki isinya login, dashboard, pengelolaan, dan profile. Nah, di login itu untuk autentikasi pengguna, dan dashboardnya itu untuk menampilkan informasi selamat datang, dan untuk pengelolaannya yaitu menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel, dan untuk profilnya itu menampilkan informasi user yang sedang login. Baik, selanjutnya saya akan coba menjalankan projectnya. Nah, di sini saya akan menginput username sama passwordnya. Nah, di halaman login ini, di sini user tadi sudah memasukkan. Nah, sekarang untuk dashboardnya yaitu setelah berhasil login, saya diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini di tampilan ini kan ada URL nih. Nah, di URL-nya ini kan ada username sama dengan admin. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan dari Asprak. Nah, di halaman ini juga terdapat navbar dengan menu dashboard, pengelolaan profile, dan tombol logout. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya coba mengklik pengelolaan. Nah, ditampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel yang berisi NIM, nama, jurusan, dan semester. Nah, data ini tuh diambil dari array yang ada di controller, yang nanti saya akan jelaskan. Nah, dan untuk profilnya di sini menampilkan informasi user yang sedang login seperti username, nama lengkap, dan role, dan status. Dan ini URL-nya bilang dari profile. Dan kemudian ada logout. Nah, di logout ini untuk keluar dari sistem atau dari tampilan projectnya. Baik, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian codingannya. Baik, selanjutnya itu pada penjelasan teknisi kodenya, yaitu pertama ada routing. Itu terdapat di web.php. Di sini untuk pertama tuh saya mendefinisikan semua root yang dibutuhkan. Nah, di root pertama ini ada root get. Itu untuk halaman utama yang menampilkan halaman login. Terus di root post ini untuk memproses autentikasi login, dan kemudian ada root untuk dashboard. Nah, untuk profile, pengelolaan, dan logout. Jadi semua root ini dia memanggil metode dari page control. Nah, selanjutnya untuk controllernya yaitu yang di file page control ini untuk mendefinisikan data user dalam bentuk array. Nah, jadi ini adalah
hardcode data karena sesuai ketentuan UTS. Jadi tidak menggunakan database. Selanjutnya itu pada method login. Di method login ini berfungsi untuk menampilkan halaman login, dan metode autentikasi ini dia memproses login, dan di sini saya juga memvalidasi input username dan password harus diisi. Nah, kemudian saya juga melakukan looping untuk mencocokkan username dan password dengan data yang di array. Nah, jika data cocok, user akan direct ke dashboard dengan membawa username sebagai query parameter. Nah, jika tidak cocok, dia akan kembali ke halaman login dengan pesan error. Nah, selanjutnya itu pada metode dashboard. Nah, di metode dashboard ini dia tuh menerima username dari query parameter. Nah, jika username tidak ada, user akan dikembalikan ke halaman login. Nah, jika ada, halaman dashboard akan ditampilkan dengan mengirim data username ke view. Selanjutnya itu ada metode pengelolaan. Untuk halaman pengelolaan, jadi dia akan mengirimkan data username dan array data mahasiswa ke view. Baik, selanjutnya itu pada layout master. Ini di updates.php. Jadi ini adalah layout master yang digunakan oleh semua halaman. Nah, di sini saya menggunakan sebuah direktif yaitu yield, menentukan section yang bisa diisi oleh view-child. Nah, ada yield untuk title, style, navbar, dan konten, dan juga menggunakan include untuk memanggil komponen footer. Selanjutnya yaitu ada di login.blade.php. Nah, di login.blade.php ini untuk di sini saya menggunakan extends, yaitu untuk mewarisi layout master. Nah, kemudian menggunakan section untuk mengisi bagian title dan konten, dan form login menggunakan metode post dengan CRV. Nah, kemudian ada form action yang mengarah ke route login out yang sudah didefinisikan di routing. Selanjutnya ada tampilan dashboard, yaitu di dashboard.blade.php. Nah, di sini sama saya juga menggunakan extend layout. Untuk navbar saya menggunakan include memanggil komponen navbar. Nah, di sini di include ini dia tuh untuk memanggil komponen navbar. Dan untuk menampilkan username saya juga menggunakan syntax blade, yaitu username. Selanjutnya pada pengelolaan. Nah, untuk pengelolaan ini yaitu menggunakan direktif for each untuk melakukan looping array data mahasiswa yang dikirimkan dari controller. Nah, ini menunjukkan bagaimana conditional statement di Blade template. Selanjutnya pada navbar.blade.php. Ini adalah yang bisa digunakan berkali-kali di berbagai halaman. Jadi komponen ini menerima variabel title username dari view yang memanggilnya. Nah, saya menggunakan aIset untuk mengecek apakah variabel username ada atau tidak. Nah, jika ada maka
menu navigasi akan ditampilkan. Nah, setiap link menu membawa username sebagai query parameter agar data user tetap tersedia di halaman. Nah, selanjutnya itu ada footer. Untuk footernya yaitu kurang lebih seperti ini. Nah, di footer ini yaitu bisa digunakan juga di semua halaman. Nah, footer ini include dengan yang ada di layout master. Jadi sehingga dia otomatis muncul di semua halaman. Nah, mungkin kurang lebih itu penjelasan mengenai proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.